Perkenalkan, nama saya Prima Prasetyo Simanjuntak dengan NIM 2106011130103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran terhadap etika profesi untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi etika profesi. Etika profesi sendiri diambil dari dua kata, yaitu etika dan profesi. Kata etik atau etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat istiadat. Berdasarkan KBBI, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan profesi memiliki arti pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sehingga dapat diartikan bahwa etika profesi merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Prinsip-prinsip yang ada pada etika profesi antara lain tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Tanggung jawab ini menekankan kita untuk profesional terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut serta memikirkan dampaknya terhadap masyarakat. Keadilan menuntut kita untuk tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu dalam menjalankan profesi yang kita lakukan. Sedangkan otonomi merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Dalam pelaksanaan etika profesi di kalangan engineer, ini juga sering muncul berbagai masalah. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah gratifikasi atau penyuapan, kecurangan, masalah lingkungan, kejujuran, keadilan, konflik kepentingan, dan hal-hal menyangkut keselamatan masyarakat. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh pelanggaran terhadap etika profesi. Beberapa contoh kasus pelanggaran etika profesi yang sering kali terjadi adalah yang pertama adalah penggunaan software bajakan. Software bajakan yang umumnya digunakan oleh instrumen engineer adalah AutoCAD. Software bajakan ini digunakan dalam pembuatan piping and instrumentation diagram oleh perusahaan. Penggunaan software bajakan ini tentu saja melanggar etika profesi, dikarenakan merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran serta kecurangan. Penggunaan software bajakan ini juga berpotensi untuk merugikan perusahaan karena umumnya software bajakan tidak memiliki keamanan yang tinggi dibandingkan dengan software original, sehingga ada kemungkinan data-data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut hilang ataupun diagram yang sudah dibuat hilang dikarenakan menggunakan software bajakan. Selanjutnya, hal yang sering kali terjadi pelanggaran etika profesi yaitu pengajuan pembelian komponen yang tidak sesuai dengan harga belinya. Misalnya, suatu perusahaan mengajukan pembelian komponen A dengan harga sekian. Akan tetapi ketika pemasangan digunakan komponen B yang harganya lebih murah, yang berakibat spesifikasi dari komponen tersebut menjadi lebih rendah atau lebih mudah rusak. Selain itu, hal yang sering kali terjadi pada kasus ini adalah pembelian komponen bekas. Komponen yang dibeli tetap sama, yaitu komponen A, akan tetapi yang digunakan adalah komponen bekas, sehingga keamanan dari komponen tersebut tidak terjamin atau memungkinkan komponen tersebut rusak lebih cepat dibandingkan seharusnya. Kemudian pelanggaran etika profesi terakhir yang sering ditemui adalah inspection test dan maintenance yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Misalnya maintenance yang seharusnya dilakukan 6 bulan sekali akan tetapi dilakukan 1 tahun sekali. Kemudian maintenance dilakukan tidak memperhatikan aspek-aspek yang harusnya dikerjakan, seperti misalnya suatu sensor harus dites dengan kondisi cuaca seperti ini akan tetapi tidak dilakukan agar inspection testnya menjadi lebih cepat. Hal ini kemudian akan menimbulkan risiko kerusakan pada komponen, terutama komponen-komponen yang terletak di luar ruangan karena berpotensi diserang oleh cuaca-cuaca yang buruk. Selain itu, komponen yang tidak melalui tahap maintenance yang baik atau inspection test yang baik berpotensi membahayakan bagi pekerja yang bertugas. Sekian dari saya, terima kasih.